Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan pembahasan kita pada pagi hari ini adalah ma yubahu lis-shaim dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah. Hal-hal yang dibolehkan bagi puasa ketika kita sedang berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa Ramadan. Nah, maka pada kondisi tertentu kita melakukan hal-hal yang kalau orang itu tidak ngerti mengira tidak boleh. Ternyata itu dibolehkan bagi orang puasa. Apa saja? Al-ghuslu litabarrud. Mandi untuk mendinginkan badan. Misalnya orang yang berpuasa itu pada musim panas udah gitu tidak berhenti bekerja seperti sebelum bulan Ramadan atau seperti hari ketika tidak dia puasa. Nah, kerjaannya di tempat yang panas, haus, lalu supaya badannya segar, supaya badannya dingin, nah ia menyiramkan air ke seluruh tubuhnya atau ia mandi. Tujuannya adalah supaya badannya segar karena puasa, terus ini keadaannya panas. Maka itu boleh. Itu boleh. Sesungguhnya mendinginkan badan, menyegarkan badan dengan cara mandi, dengan cara masuk ke dalam air. Nah, itu tidak membatalkan puasa. An Abi Bakr bin Abdurrahman, dari Abu Bakar ibnu Abdurrahman, an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dari sebagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji. Sungguh saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang namanya al-arj, dataran yang cukup tinggi, ya. Yusabbu ala ra'sihil ma, ia menuangkan air di kepalanya. Wa huwa shaimun, dan Nabi dalam keadaan puasa. Dalam keadaan puasa menyiramkan air di kepalanya minal atosyi au minal hari. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena Nabi SAW sangat haus dan sangat panas. Nah, supaya agak segar badannya, agak dingin rasanya, hausnya hilang, boleh orang yang puasa itu menyegarkan, mendinginkan badannya dengan mandi atau dengan menyiram air di badannya. Khulasatul kalam, kesimpulan dari pembahasan ini yang pertama, boleh orang yang sedang puasa ketika keadaannya panas ia menyiram atau mandi untuk menyegarkan badan, untuk mendinginkan badannya. Yang kedua,
Al-madmadhatu wal istinsyaku min ghairi mubalaghah. Berkumur dan menghirup air ke hidung boleh waktu puasa tapi tidak boleh dalam-dalam. Berkumur boleh. Menghirup air ke hidung boleh tapi tidak boleh dalam-dalam. Bagaimana kalau dalam tapi tidak sampai masuk ke tenggorokan, nggak sampai minum, masuk ke tenggorokan? Nah, tidak batal tapi makruh. Nah, boleh berkumur, tidak boleh dalam-dalam. Boleh menghirup air ke hidung, tidak boleh dalam-dalam. Kalau dalam tidak sampai minum, tidak boleh, tapi tidak bolehnya makruh, tidak sampai membatalkan puasa. Adapun kalau sampai minum, sampai ke minum, maka minum siang hari Ramadan atau minum siang hari tatkala puasa itu membatalkan puasa. An Laqit bin Sabrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Dan dalam-dalamkan di dalam berkumur atau menghirup air ke hidung kecuali waktu puasa. Diperintah mendalamkan kecuali waktu puasa. Waktu puasa tidak boleh dalam-dalam. Yang tidak bolehnya di sini adalah dalam-dalamnya. Adapun berkumurnya ya sedang wudhu gitu. Kemudian berkumur menghirup air ke hidung tetap boleh tapi tidak boleh dalam-dalam. Nah, kalau dalam-dalam itu hukumnya makruh. Nah, yang ketiga bekam. Bekam itu adalah salah satu bentuk pengobatan dengan diambil darahnya, dikop kemudian dilukai terus dikop lagi untuk diambil darahnya, dan itu sudah sangat masyhur di zaman kita sekarang di Indonesia gitu. Nah, dan sesungguhnya dari zaman dulu juga sudah ada, tetapi di akhir-akhir ini banyak yang mensosialisasikan bahwa itu adalah cara pengobatan Nabi sehingga akhirnya tambah semarak. Di hampir setiap kota itu sekarang ini seolah-olah tidak ada yang tidak ada aktivitas bekam gitu. Nah, dan bekam waktu puasa itu boleh. Bekam waktu puasa itu boleh. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala ihtajaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bekam dan Nabi dalam keadaan puasa. Wa tukrahu idza khasyiya ala nafsihi dha'fan. Apabila orang itu telah mengetahui keadaannya bahwa kalau dibekam lemes badannya. Kalau dibekam lemes badannya. Sudah pengalaman tidak bulan puasa atau tidak sedang puasa, kalau dibekam dikeluarkan darahnya terus akhirnya badannya itu lemes, loyo. Kayak tidak ada nggak ada tenaga lagi, akhirnya dia harus tidur aja, bangun aja rasanya sudah sangat berat, sudah lemes. Nah, kalau gitu maka seandainya bekam pun itu tidak batal puasanya, tapi itu dilarang. Lah dilarang tidak membatalkan puasa, itu masuknya di dalam bab yang makruh. Jadi apabila punya pengalaman bahwa dalam bulan puasa bekam tidak ada masalah, kalau gitu boleh bagi dia, tidak ada larangan sama sekali. Nah, apabila sudah punya pengalaman bahwa ketika sedang puasa di bekam itu badannya lemes, tidak punya kekuatan, maka bekam bagi dia hukumnya makruh. Dilarang tapi tidak sampai membatalkan puasa. An Thabit ibnil Bunani qala, dari Thabit ibnil Bunani ia mengatakan, su'ila Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an ditanya, akuntum takrahunal hijamata lis-shaim? Apakah kalian para sahabat membenci bekam tatkala sedang dalam keadaan puasa? Qala la illa min ajli dha'f. Tidak, kecuali hanya karena
badannya lemes kalau dibekam. Kalau setelah dilakukan pembekaman, yang dibekam itu badannya lemes, loyo, seolah-olah tidak bertenaga lagi, kalau gitu baru dibenci oleh para sahabat atau hukumnya makruh, dan meskipun begitu tidak batal. Tidak batal. Bahwa bekam waktu puasa itu tidak termasuk larangan, kecuali yang sudah pengalaman dibekam waktu puasa badannya loyo. Nah, yang keempat, al-qiblatu wal mubasyaratu liman qadara ala dhabti nafsihi. Mencium istri, merangkul-rangkul istri, yang penting dirinya faham bahwa dia kuat, tidak akan menjerumuskan dirinya ke dalam berhubungan suami istri. Boleh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia adalah orang yang sudah faham tentang dirinya, bahwa kalau hanya mencium istri, hanya ngerangkul-ngerangkul pakai baju, pakai celana, pakai sarung, itu dia tidak sampai tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga akhirnya menuntut berhubungan suami istri. Tidak sampai kayak begitu. Nah, dia sudah biasa atau sudah pengalaman bahwa kalau sekedar mencium istri, kalau sekedar rangkulan dengan pakai baju gitu bisa tahan, tidak akan menjerumuskannya ke dalam hubungan suami istri, kecuali apabila memang niatnya begitu. Nah, kalau begini maka sedang puasa mencium istri, sedang puasa tidur siang hari bersama istri, rangkulan sama istrinya, yang penting masih pakai pakaian, tidak khitan bertemu khitan, maka puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Tapi meskipun begitu, yang seperti ini hanya boleh dan bukan kebaikan. Kenapa? Karena asli dari puasa itu menghindarkan dirinya dari syahwat makan dan syahwat lain jenis. Yang asalnya boleh makan minum, dan bisa jadi makan minum itu pun ibadah, yang asalnya boleh berhubungan suami istri, dan bahkan hubungannya itu bisa jadi ibadah, gitu. Banyak yang gitu, banyak yang murni dunia, banyak yang bisa jadi itu ibadah, tapi di siang hari Ramadan atau di siang hari tatkala puasa itu hendaknya dihindari. Untuk apa? Untuk lebih memfokuskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu dari segi bolehnya boleh. Nah, tapi tadi kok pakai diberi penjelasan apabila ia faham bahwa ia bisa mengendalikan dirinya. Gitu. Nah, yang penting kan tidak sampai berhubungan badan. Loh ya, tapi kalau seorang laki-laki itu memahami bahwa wah, kalau sudah kadung dekat dengan istrinya, mencium istrinya, merangkul istrinya, itu sudah tidak bisa menahan diri, akhirnya berhubungan badan. Nah, misal pengantin baru udah gitu menggebu-gebu misalnya begitu ya. Nah, maka tidak boleh bagi dia mendekat kepada istrinya, mencium, merangkul, tidak boleh. Kenapa? Karena ia mengetahui dirinya bahwa kalau sudah sampai kayak gitu bisa dikatakan hampir tidak bisa mengendalikan dirinya, akhirnya wah, mau tidak mau harus terus akhirnya berhubungan suami istri. Nah, kalau kayak gitu maka hukumnya haram. Baru memulai itu haram saddan lidzari'ah. Nah, jadi itu. Baru memulai itu hukumnya sudah haram. Kenapa? Karena itu namanya gitu, membuka pintu untuk menjerumuskan dirinya ke dalam bahaya besar, yaitu berhubungan siang hari Ramadan. Nah, kembali
Berarti bagi laki-laki yang faham tentang dirinya bahwa mencium istri waktu siang hari puasa atau berangkulan dengan istri di dalam ranjang siang hari puasa, dia faham bahwa tidak akan menjerumuskan dirinya sampai berhubungan suami istri, maka itu boleh, meskipun makna boleh di sini bukan berarti baik ya. Boleh maksudnya tidak batal puasanya. Nah, adapun yang baik itu tetap dihindari. Kenapa? Karena asli dari puasa adalah al-imsak anil akli wa syurbi wa mujama'atu az-zawjiyah gitu. Asli dari makna puasa adalah tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, mulai terbit fajar, maksudnya masuk waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Nah, karena itu makan tidak boleh dekat-dekat dengan makan. Gitu. Tidak boleh dekat-dekat dengan minum. Wah, ini makanan enak, terus kepingin makan, meskipun dia bisa menahan diri. Nah, maka tidak baik orang yang berpuasa pikirannya terus kepingin makan. Yang namanya puasa ya, saya puasa, saya tidak makan sampai maghrib, karena ibadah ini adalah menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari berhubungan suami istri. Nah, an Aisyah radhiyallahu anha wa Ummi Salamah, dari Aisyah dan dari Ummi Salamah radhiyallahu anhuma, keduanya adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali an Aisyah radhiyallahu anha qala, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaim wa kana amlakukum li irbihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya. Nah, Aisyah itu istrinya. Adalah Nabi SAW gitu. Berhubungan, berangkulan dengan istrinya, tapi digandeng dengan riwayat yang lain. Nah, masih muttazirun, masih pakai pakaian. Artinya khitan tidak bertemu khitan, gitu. Bukan berhubungan badan khitan bertemu khitan, gitu. Adalah Nabi SAW, dia mencium, dia menggauli istrinya, tapi khitan tidak bertemu khitan. Wa kana amlakukum liirbihi, tetapi ketahuilah Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mampu mengendalikan kelelakiannya. Artinya meskipun mencium istri, meskipun merangkul-rangkul istri, tapi itu bisa menahan diri, tidak ada sedikit pun pikiran untuk harus terus melanjutkan suami istri. Kenapa? Karena bisa mengendalikan diri. Tadi kita sampaikan ada orang tertentu, biasanya orang tertentu ini adalah yang badannya sehat, pengantin baru, mungkin menikah baru seminggu, 2 minggu, atau baru beberapa waktu yang gitu masih sebentar, atau meskipun sudah lama tapi habis pergi jauh, misalnya gitu ya, habis pergi jauh terus pulang gitu, misalnya pulang mau Ramadanan di rumah, nah sampai di rumah sudah malam atau sudah mepet Ramadan. Nah, bisa jadi kalau dia mencium istrinya atau merangkul istrinya, akhirnya tidak mampu mengendalikan dirinya, akhirnya menjerumuskan kepada berhubungan suami istri siang hari Ramadan. Yang kayak gini tidak boleh, meskipun hanya mencium, meskipun hanya merangkul-rangkul, tetapi yang mampu mengendalikan boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, wahillat lakum lailatas siyam, boleh berhubungan suami istri gitu. Wahillat lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, boleh berhubungan suami istri malam hari Ramadan, karena puasanya kan siang hari, malam hari Ramadan. Nah itu. Lah sekarang pembahasannya, kalau malamnya berhubungan terus junub, sudah masuk waktu subuh belum mandi junub, bagaimana? Jadi yusbihu junuban
masuk waktu subuh masih dalam keadaan junub, belum mandi junub, belum bersuci dari junub. Bagaimana? Jawabannya boleh. Ya. Orang yang malamnya niat puasa, niat malamnya sudah muncul niat puasa bahwa besok akan berpuasa Ramadan. Malam ini berhubungan, setelah berhubungan misalnya tidur belum mandi, bangun-bangun ternyata sudah adzan subuh. Sah apa enggak puasanya? Jawabannya sah, dia harus terus berpuasa sampai maghrib dan mandi jam seperempat jam, setengah jam setelah masuk waktu subuh itu boleh, puasanya tidak rusak. Nah itu, junubnya di waktu malam, belum mandi junub sampai masuk waktu subuh. Ya tentu setelah dia bangun harus cepat-cepat mandi karena dia harus sholat subuh. Karena dia harus sholat subuh. Nah. An Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma qalat, dari Aisyah dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, dan dua-duanya adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya itu mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu. Kata Aisyah istri Nabi SAW dan kata Ummu Salamah istri Nabi SAW, kata keduanya mengatakan adalah Rasulullah SAW menjumpai waktu subuh Bilal azan, Abdullah bin Maktum pun sudah azan, gitu. Nah jadi sudah pasti waktu subuh masuk dan Rasulullah SAW masih dalam keadaan junub karena istrinya. Karena istrinya maksudnya apa? Karena malamnya berhubungan badan. Berarti malam hari bulan Ramadan itu boleh berhubungan badan. Terus sudah masuk waktu subuh belum mandi junub itu boleh. Lah ini Rasulullah SAW menjumpai waktu subuh dalam keadaan junub karena istrinya, gitu. Tsumma yaghtasilu wa yasumu. Lalu Rasulullah SAW mandi, sudah masuk waktu subuh, mandi dan Rasulullah terus puasa. Rasulullah terus puasa. Pelajaran yang diambil, boleh masuk waktu subuh masih belum mandi dari junub. Sekarang contoh sendiri, gitu ya. Malamnya dalam keadaan junub. Bangun-bangun, wah ini kurang 10 menit subuh. Atau kurang 1/4 subuh. Nah, kalau dia mandi dulu sebelum masuk waktu subuh, dia enggak sahur. Kalau dia sahur, selesai sahur nanti subuh belum mandi. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Orang puasa itu suci dari hadas besar itu lebih baik. Ya, karena itu dibahas seperti ini. Ya. Tapi keadaan ini dia bangun tidur, wah tinggal 1/4 jam waktu subuh masuk. Kalau dia mandi dulu, nggak sempat sahur, sudah subuh. Kalau dia sahur dulu, dia junub belum mandi sudah waktu subuh. Maka yang didulukan adalah sahur. Sahur dulu lebih baik. Nah, meskipun nanti subuh belum mandi. Nah, kalau dia mengutamakan mandi dulu, nah akhirnya dia tidak sahur padahal sahur itu berkah. Termasuk sunnah-sunnah puasa adalah sahur. Nah, berikutnya al-wisalu ila sahar. Kalau niat orang itu betul-betul beribadah kepada Allah, puasa, tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri, ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi diisi dengan kegiatan ibadah yang lain. Enggak diisi apapun saja. Yang penting
niatnya adalah puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri untuk puasa ibadah kepada Allah, itu ibadah. Nah, kalau di zaman dulu banyak orang yang beribadah kepada Allah itu kepingin jauh lebih daripada umumnya orang. Akhirnya gitu, malam pun malam tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri karena puasa kepada Allah. Boleh apa tidak? Boleh sampai waktu sahur. Namanya wisol, menyambung puasa. Boleh apa tidak? Boleh sampai waktu sahur. Gitu. An Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an mendengarkan Nabi SAW bersabda, la tuwasilu, kalian tidak boleh puasa wisol, puasa sambung terus. Ya. Nah, fa ayyukum arada an yuwasila fal yuwasil hatta sahar. Siapa yang berkeinginan ibadah puasa kepada Allah dengan cara wisol, maka bolehnya hanya sampai waktu sahur. Setelah itu masuk waktu sahur harus makan, minum, gitu. Nah, jadi itu. Qalu, para sahabat bertanya, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau puasa sambung terus kayak gitu. Nah, dan Aisyah radhiyallahu anha juga pernah mengatakan, kalau kalian kepingin tahu puasanya Rasulullah, kalian akan mengetahui Rasulullah seperti puasa terus, tidak pernah tidak puasa. Kalau kalian kepingin tahu berbukanya Rasulullah SAW pada waktu tertentu, kalian akan mengetahui seperti Rasulullah itu tidak pernah puasa. Sekarang nggak puasa, besok nggak puasa, besok lagi nggak puasa, gitu. Loh, kok kayak Rasulullah nggak? Nah, sesungguhnya Rasulullah SAW kadang banyak puasanya sampai seolah-olah puasa terus, kadang gitu Rasulullah SAW tidak puasa. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Nah, lalu para sahabat bertanya, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, Rasulullah, engkau juga sering puasanya sambung terus, wisol gitu. Qala lastu kahayatikum inni abitu li mut'imun yut'imuni wasakin yaskini. Kalian tidak seperti saya. Saya itu kalau tidur ada yang memberi makan, ada yang memberi minum. Nah, itu. Terakhir yang dibolehkan bagi yang puasa adalah siwak dan pakai minyak wangi, pakai minyak rambut, pakai celak, pakai obat tetes, suntik. Nah, semua itu boleh yang berkaitan dengan ada benda yang dimasukkan, yang penting bukan makan, bukan minum, boleh. Seperti suntik, seperti obat tetes. Nah, itu boleh. Siwak boleh. Siwak itu apa? Siwak itu artinya membersihkan gigi. Dengan apapun, namanya dalam Islam siwak. Loh, apa artinya bukan sikat gigi yang pakai sikat gigi pakai odol? Enggak, dengan apapun. Dengan kayu yang biasa dari Arab, kayu siwak, itu juga siwak. Jarinya dibulet sama tisu digunakan ngelap, itu juga siwak. Itu juga siwak. Enggak ada tisu, enggak ada kayu siwak, enggak ada sikat gigi, enggak ada gitu. Nah, ujungnya baju dibulet ke jarinya terus dipakai ngelap, itu juga siwak. Nah, siwak di waktu puasa boleh. Pakai minyak wangi boleh. Pakai minyak rambut boleh. Pakai celak boleh. Pakai obat tetes, tetes mata, tetes telinga boleh. Suntik boleh. Yang tidak boleh itu makan dan minum. Nah, jadi itu. Adapun yang berkaitan dengan siwak tadi itu, sikat gigi makruh. Makruh itu apa? Dilarang, tapi kalau dilakukan tidak sampai batal puasanya. Loh, sikat gigi itu apa enggak siwak? Sikat gigi dengan cara kita sekarang yang pakai odol terus
busa masuk terus akhirnya berkumur, pasti kumurnya dalam. Padahal kalau bulan puasa tidak boleh berkumur dalam-dalam. Berkumur dalam-dalam itu makruh. Nah, karena itu, karena sikat gigi itu menuntut setelah pakai pasta gigi, ya. Nah, itu menuntut berkumur dalam-dalam, dan berkumur dalam-dalam itu makruh, maka berarti amalan ini makruh. Nah, siwak sunnah, bahkan semakin ditekankan, semakin dikuatkan siwak pada waktu puasa, tapi siwak yang tidak pakai menuntut berkumur dalam-dalam. Itu sunnah. Nah, sikat gigi yang menuntut berkumur dalam-dalam makruh, karena berkumur dalam-dalam itu makruh pada bulan Ramadan atau pada siang hari Ramadan atau pada waktu dia puasa. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang ketujuh tadi itu bahwa siwak bagi yang puasa boleh, pakai minyak wangi boleh, pakai minyak rambut boleh, pakai celak boleh, pakai obat tetes boleh, suntik boleh. Ya, dan ini banyak yang berpemahaman tidak boleh, itu salah. Yang betul boleh. Nah, karena itu kalau wudu ya tetap berkumur, tetap menghirup air ke hidung, tapi tidak boleh dalam. Nah, itu yang kita baca pada pertemuan pagi ini, hal-hal yang boleh dilakukan bagi orang yang sedang puasa. Kesimpulan dari pembahasan kita tadi adalah ketika kita berpuasa, kemudian ada hal-hal yang dibutuhkan yang kelihatannya kok berseberangan dengan puasa. Nah, tidak semua membatalkan puasa. Contoh, ketika puasa lalu haus, panas. Nah, puasa kan haus tidak boleh minum. Lah, didinginkan dengan disiram atau dengan mandi. Nah, menghilangkan haus, maka sesungguhnya mandi untuk menghilangkan haus, menyiramkan air dingin ke kepala untuk menghilangkan haus itu tidak membatalkan puasa. Yang kedua, makan minum kan nggak boleh. Tapi kalau berkumur, nggak sampai ditelan, tidak membatalkan puasa. Tetapi tidak boleh dalam-dalam. Nah, makan kan membatalkan puasa, tapi kalau hanya mencicipi dan ada hajat, maka boleh, tidak membatalkan puasa. Bagaimana kalau tidak ada hajat, misalnya laki-laki pulang kerja atau laki-laki melihat ada buka apa, padahal masih setengah jam. Oh, ada kol, ada apa. Terus mencicipi kolaknya. Terus dilepeh, hanya di lidah, terus dilepeh. Itu makruh, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena yang membatalkan itu makan dan minum, dan dia tidak makan, tidak minum, dia hanya kepingin tahu rasa dengan mencicipi. Nah, makruh karena tidak ada hajat. Bagi ibu yang punya hajat, maka boleh. Nah, intinya berkumur itu tidak membatalkan puasa dan ada kaitannya dengan berkumur seperti tadi itu. Yang ketiga, bekam tidak membatalkan puasa, boleh, tidak makruh. Adapun apabila sudah punya pengalaman, kalau dibekam itu badannya lemes, maka menjadi makruh hukumnya. Yang keempat adalah laki-laki yang mencium istri, merangkul-rangkul istri siang hari Ramadan atau waktu puasa, berpemahaman tidak akan menjerumuskan ke dalam berhubungan suami istri. Karena mungkin orangnya sudah pengalaman dan kuat, maka boleh bagi laki-laki seperti itu mencium istri atau merangkul istri boleh. Adapun bagi yang pengalaman dalam hidupnya mungkin pengantin baru gitu ya,
kalau mencium istri, merangkul istri itu akhirnya tidak bisa menahan diri, terus akhirnya berlanjut ke berhubungan. Selama ini difahami kayak begitu, maka haram bagi laki-laki seperti ini siang hari puasa mencium istrinya. Siang hari mencium istrinya, haram. Tetapi kalau mencium terus tidak lanjut, loh dia itu model orang nggak tahan kok nggak lanjut, mungkin mencium istrinya terus ketahuan orang tuanya puasa kok kayak gitu, terus akhirnya nggak dilanjutkan. Nah itu haram dan puasanya tidak batal. Nah itu jadi itu perlu diperhatikan hukum mencium istri, merangkul istri di siang hari bulan Ramadan. Bagi yang mampu mengendalikan dirinya boleh, bagi yang tidak mampu maka haram. Gitu. Kemudian puasa Ramadan, puasa siang hari. Malam hari boleh berhubungan suami istri. Nah, ketika berhubungan suami istri malam hari, ternyata tidak mandi sampai subuh. Subuh masih dalam keadaan junub, boleh puasanya tidak batal. Tetapi sunnahnya segera mandi supaya waktu puasa dalam keadaan suci dari hadas besar. Nah, puasa wisol tidak boleh apabila ada orang yang betul-betul ingin mengabdikan dirinya kepada Allah kemudian mau puasa wisol, dibolehkan hanya sampai waktu sahur. Dibolehkan hanya sampai waktu sahur. Gitu. Dan alhamdulillah kalau di zaman kita orang setingkat kita itu tidak ada yang wisol. Gitu. Tidak ada yang wisol itu. Jangankan wisol gitu ya. Kalau sudah maghrib ya cepat-cepat berbuka. Kan itu toh ya. Nah seandainya tidak cepat-cepat berbuka itu karena ada sesuatu dan itu tidak baik. Yang disunahkan langsung segera berbuka. Gitu. Dan bukan wisol. Nah wisol itu apa? Wisol itu sudah maghrib masih diteruskan puasanya sampai besok. Nah tidak boleh. Nah apa enggak lemes? Ya orang tertentu barangkali gitu namanya berlebih-lebihan di dalam agama tidak boleh. Dan yang terakhir sikat gigi itu tidak apa-apa bahkan waktu berpuasa siwak yang tanpa berkumur itu justru semakin disunahkan dan semakin sering disunahkan bersiwak tatkala dalam keadaan puasa. Dan yang zahirnya semisal dengan siwak adalah pakai minyak wangi boleh, pakai minyak rambut boleh, pakai hand body, wah badannya ini kering terus terasa panas. Tapi kalau dikasih hand body dingin boleh kasih hand body terus itu jadi terasa badannya agak dingin boleh. Nah pakai celak boleh, pakai obat tetes mata, tetes telinga, tetes luka boleh. Nah bahkan suntik boleh, bahkan infus kalau bukan infus makanan tapi infus ini infus obat itu juga boleh. Itu hal-hal yang dibolehkan bagi puasa, tidak membatalkan puasa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan mudah-mudahan di bulan Ramadan yang akan datang kita betul-betul bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.